damai, tenang senang seluruh alam, menyambut panen rahmatan keberkatan dari Sang Maha Penyayang. Langit di seluruh ketinggian mendengarkan semua hayangan bertabur kegembiraan. Para dewa merangkapkan tangan kesyahduan, bidadari genit bahagia memamerkan kecantikan. Para ruh-ruh suci turun mengelilingi sang pujaan, menyambut keberkatan yang dikehendaki dari Yang Maha Penyayang. Akan bertebar seluruh bumi segala kebaikan, karena ilmu yang akan dibuka dan nyatakan. Segala sengketa akan didamaikan, perdebatan setiap ilmu agama akan dihentikan. Rasa dendam musnah dan hilang karena kesempurnaan jalan syariat ilmu yang mengandung segala jawaban pertanyaan. Kun fayakun terjadi maka terjadilah, yang baik yang buruk dinetralkan, yang bingung yang ragu dan yang ngambang diberikan keyakinan dengan dasar rasa aman. Bangkitlah semua yang telah terpendam, terkuaklah segala rahasia alam yang dinantikan. Tak ada yang dirugikan kecuali yang ingkar bersujud kepada Nabi Adam. Hai insan, bukan hanya Isa yang bangkit dan ditampilkan, bahkan seluruh para dewa dan para rasul Allah akan mengemukakan segala kebenaran. Seluruh lapisan kehidupan akan damai dalam segala warna. Peribadahan dengan nilai agama Islam yang disempurnakan. Silakan datang dan mempertanyakan di hari kebangkitan di padang mahsyar yang akan ditetapkan dengan segala kunci kebenaran dari Yang Maha Penyayang. Akan bertebar seluruh bumi segala kebaikan, karena ilmu yang akan dibuka dan nyatakan. Segala sengketa akan didamaikan, perdebatan setiap ilmu agama akan dihentikan. Rasa dendam musnah dan hilang karena kesempurnaan jalan syariat ilmu yang mengandung segala jawaban pertanyaan. Kun fayakun terjadi maka terjadilah,
Zaman kebangkitan, reinkarnasi dari segala yang pernah terulang. Darah daging domba dijadikan pesugihan, seolah yang maha kuasa memerlukan akan makan yang melezatkan. Sungguh zaman keedanan dan zaman kutukan. Kerasnya keegoan membatu membentuk sifat kesombongan akan pakaian pengetahuan. Akhir zaman, akhir penghabisan kebodohan yang membelenggu, dihancur leburkan, yang batil dimusnahkan, yang salah seluruhnya dimaaf ampunkan. Alam murni penuh pembaharuan, musnah dan lenyaplah seluruh kezaliman dan kebatilan. Zaman akhir, zaman kebangkitan dan zaman kemenangan. Zaman akhir, zaman kebangkitan dan zaman kemenangan. Yang ranting kering dibakar debukan, yang ingkar dilempar ke jurang kehinaan, yang tamak dengan kesombongan ditenggelamkan. Semua bebas merdeka dari jeruji belenggu kepalsuan. Zaman akhir penghabisan kebodohan yang membelenggu, dihancur leburkan, yang batil dimusnahkan, yang salah seluruhnya dimaaf ampunkan. Seluruh kezaliman dan kebatilan. Zaman akhir, zaman kebangkitan dan zaman kemenangan. Akhir zaman, akhir penghabisan kebodohan yang membelenggu, dihancur leburkan, yang batil dimusnahkan, yang salah seluruhnya dimaaf ampunkan. Alam murni penuh pembaharuan, musnah dan lenyaplah seluruh kezaliman dan kebatilan. Zaman akhir, zaman kebangkitan dan zaman kemenangan. Zaman akhir, zaman kebangkitan
bangkitan dan zaman kemenangan. Melangkah pasti dengan ketenangan hati, sabar mengerti segala apa yang terjadi. Semua ada di dalam kehendak Sang Ilahi. Kematian niscaya terjadi, tetapi hidup itu mengulang berkali-kali. Terulanglah segala yang pernah terjadi. Mentari terbit menyinari bumi, ikut menjadi saksi segala yang terjadi. Menjadi bukti catatan kitab yang luhur dan suci, menjadi penuntun dan membimbing manusia yang berakal budi. Para nabi bersaksi dan menjadi saksi, menyampaikan risalah akan ruh suci yang abadi. Mengapa masih menanti kiamat yang akan terjadi? Sungguh amat rugi ilmu yang pasti hanya dijadikan hayal dan mimpi. Kitab suci menghidupkan hati, tak pernah berhenti. Bertasbih mensucikan diri, bahwa yang wajib disembah hanya yang maha suci. Para nabi bersaksi dan menjadi saksi, menyampaikan risalah suci akan ruh suci yang abadi. Mengapa masih menanti kiamat yang akan terjadi?
Genderang perang telah dibunyikan, seluruh letak aliran darah telah diisi zikiran. Segala jenis pusaka sholawat telah dipersiapkan. Nyala api kehikmahan menggetarkan lawan. Panah wahyu kesaktian, bak curahan deras air hujan. Anak-anak setan ketakutan, segala jenis genderuwo bergetar setengah pingsan. Kuntilanak memelas memohon pertolongan. Cincin ifrit terbang menghilang, semua yang tertawan diberi pengarahan dan dipersilakan memilih jalan. Takbir akbar dikumandangkan, kemenangan diraih dengan kilang gemilang. Para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya dengan senang. Sholat jamaah serempak dilaksanakan. Keindahan beriman memenuhi hati insan yang menjalani ketakwaan. Hilang segala kekhawatiran, lenyap kegelisahan. Semua pertanyaan telah terjawabkan. Keberhalaan dimusnahkan, segala kejahatan dipenggal dihancurkan. Patung kebodohan dirobohkan. Gambar senyuman wali 9 memajang di setiap dinding rumah keilmuan. Takbir akbar dikumandangkan, kemenangan diraih dengan kilang gemilang. Para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya dengan senang. Sholat jamaah serempak dikumandangkan, kemenangan diraih dengan kilang gemilang. Para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya dengan senang. Sholat jamaah serempak dilaksanakan.
dan baca di kitab Musa. Betapa jauhnya segala prasangka manusia yang hanya taklid mengikuti dan mencontoh di kulit wajah para petinggi agama. Semua akan dihujah nyata. Siddhartha Gautama telah sadar juga bahwa semua agama telah sempurna dengan agama Islam yang sempurna. Mengapa masih juga ingin buta, walau Bisma bagian dari manusia? Dewa dia tersiksa karena tidak memihak dan tidak mengetahui siapa Krishna. Siapapun dari jenis apapun akan selamat dan mendapat surga bila mempercayai dan mengetahui siapa Krishna. Kalau tidak percaya, tanya sama Nabi Isa bahwa seluruh umat Islam percaya dia akan bangkit dan membantu menyadarkan seluruh umat manusia. Maka hari berbangkit akan tiba, seluruh ruh manusia akan hidup membuka sabda rahasia dengan kunci hidupnya lagi, ajaran Nabi Isa yang mulia dan sederhana. Mengapa masih juga ingin buta, walau Bisma bagian dari manusia? Dewa dia tersiksa karena tidak memihak dan tidak mengetahui siapa Krishna. Siapapun dari jenis apapun akan selamat dan mendapat surga bila mempercayai dan mengetahui siapa Krishna. Mengapa masih juga ingin buta, walau Bisma bagian dari manusia? Dewa dia tersiksa karena tidak memihak dan tidak mengetahui siapa Krishna. Siapapun dari jenis apapun akan selamat dan mendapat surga bila mempercayai dan mengetahui siapa Krishna. terhindarkan, menitnya menentukan tanpa ampunan. Waktu kelahiran
begitu menggembirakan. Waktu perpisahan penuh dengan tangisan. Waktu pelaksanaan begitu berat dilaksanakan. Mengapa tak rajin menanam bila ada hasil yang memuaskan dan mengecewakan? Semua tergantung isi perbuatan yang dapat dipergunakan. Ada penyangkalan waktu didatangkan kebenaran, ada pengingkaran di waktu perintah dalam pelaksanaan, ada keraguan di dalam sebuah keyakinan. Bila waktu sholat tak dilaksanakan, tak dijalankan, kehidupan tak akan terulang, kematian hanya sekali dapat dirasakan.
diciptakan, namun tetapi tak dapat mengenal dan menjauh darinya. Cukupkah kita hanya merasa akan mengenal nama seseorang? Dapatkah kita mengenang bila hanya tahu dan hanya pernah mendengar namanya saja? Sungguh amat mustahil dan hanya menjadi impian dan hayalan. Adakah akal pikiran itu dapat membayangkan tanpa adanya pengenalan, dan tak pernah tahu akan pengetahuan? Sang Maha Menciptakan di setiap zaman akan menurunkan sang utusan untuk menyampaikan dan mengenalkan makhluk kepada Yang Maha Penyayang. Sampai kapan kalian yang telah jauh dari jalan kebenaran, sementara kalian berpedoman hanya dengan kepercayaan? Disayangkan bila hidup dan diciptakan, namun tetapi tak dapat mengenal dan menjauh darinya. Cukupkah kita hanya merasa akan mengenal nama seseorang? Dapatkah kita mengenang bila hanya tahu dan hanya pernah mendengar namanya saja? Sungguh amat mustahil dan hanya menjadi impian dan hayalan.
jahat amat menyesakkan. Bila hidup banyak kesalahan, jalan amanah banyak dikesampingkan. Punya simpanan tak dibagikan. Kelimpahan harta banyak kewajiban, akan jadi beban bila tak diinfakkan. Nilai sedekah membuat beban ringan. Segala kesusahan akan dimudahkan Tuhan. Nafsu keinginan harus dilawan, akan tetapi bukan untuk dimusnahkan. Kebaikan keburukan suatu takdir ditetapkan, karena hidup adalah sebuah pilihan. Nafsu keinginan harus dilawan, akan tetapi bukan untuk dimusnahkan. Kebaikan keburukan suatu takdir ditetapkan, karena hidup adalah sebuah pilihan. Mira delima warnanya menakjubkan, lambang kegembiraan insan yang beriman. Mengapa lautan kau jadikan sasaran, bila tabirnya tak dapat kau artikan? Nafsu keinginan harus dilawan, akan tetapi bukan untuk dimusnahkan. Kebaikan keburukan suatu takdir ditetapkan, karena hidup adalah sebuah pilihan. Nafsu keinginan harus dilawan, akan tetapi bukan untuk dimusnahkan. Kebaikan keburukan suatu takdir ditetapkan, karena hidup adalah sebuah pilihan. Akan tetapi bukan untuk dimusnahkan. Kebaikan keburukan suatu takdir ditetapkan, karena hidup adalah sebuah pilihan. Nafsu keinginan harus dilawan, akan tetapi bukan untuk dimusnahkan. Kebaikan keburukan suatu takdir ditetapkan,
karena hidup